Selamat malam Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam acara bekal, yaitu belajar kisah Allah dari komunitas KKS Kelapa Gading. Pada malam hari ini kita akan belajar kisah Allah dengan tema menikmati anggur yang baik bersama Bunda Maria, yang akan disampaikan oleh Romo Albertus Hendaryono PR, yaitu Romo Kepala Paroki Kelapa Gading. Jadi sebelum kita memulai pengajaran malam hari ini, mungkin kita akan membuka dengan doa. Saya yang akan membawakan doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kalau pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua di webinar bekal Paroki Kelapa Gading. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pengajaran firman Allah yang akan dibawakan oleh anakmu, Romo Hendar. Kiranya Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang diajarkan dapat menjadi bekal bagi kami semua. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberikan fasilitas komunikasi yang baik dari awal, tengah, hingga akhir, sehingga kami dapat melakukan pengajaran ini dengan baik, dan kami akan menerima firman-Mu untuk masa depan kami. Bapak, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan kepada Romo Hendar untuk dapat memulai pengajarannya, Romo. Oke, cek sound dulu. Apakah suara saya cukup? Ya, cukup Romo. Cukup, ya. Cukup Romo. Bagus. Tidak diperkeras ya. Soalnya semakin diperkeras suara saya makin jelek. Ya. Oke, para ibu, bapak, teman-teman semua yang terkasih, saya mengharap malam hari ini apa yang saya bawakan atau yang kita bicarakan bersama bukan hanya sekedar menambah wawasan, menambah pengetahuan, tetapi menjadi sesuatu yang baru. Saya ingin ibu bapak betul-betul mengalami, maka saya mengajak teman-teman itu menikmati anggur yang baik, bukan hanya secara intelektual, tetapi di antara pembicaraan-pembicaraan kita, mungkin menjelang akhir nanti kita bisa menghayati apa yang kita bicarakan ini menjadi pengalaman, kita memang betul-betul bisa merasakan istilah saya anggur yang baik bersama Bunda Maria. Sekali lagi bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi menjadi pengalaman bersama Bunda Maria menikmati anggur yang baik. Baik, mari kita perhatikan. Mohon maaf saya tidak menampilkan ini dalam PowerPoint di layar agar para ibu bapak lebih fokus memperhatikan yang akan kita bicarakan bersama. Kalau ada yang memiliki di dekat situ di kediaman di mana saudara-saudara duduk ada kitab suci, mari kita buka Injil Santo Yohanes. Kalau Ibu Rosita mau menampilkan Injil Santo Yohanes di layar ya boleh, tetapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Kayaknya lebih menarik melihat gambarnya Ibu daripada melihat Injil ya. Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ibu Bapak sedikit hafal karena teks ini teks populer, tetapi saya ingin mengajak Ibu Bapak memandang, melihat, dan merasakan apa yang sebenarnya bisa kita kembangkan
dari teks ini bagi hidup iman kita. Saya membaca Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak, teman-teman yang terkasih, sedikit pengamatan teks untuk menambah wawasan kita. Injil Santo Yohanes menampilkan tema anggur sebanyak 3 kali. Penginjil-penginjil lain itu hanya sekali. Tetapi Santo Yohanes mengolah tema anggur 3 kali. Menjadi semacam bingkai, kalau kita lihat seperti sandwich gitu ya. Sandwich itu yang menentukan rasanya bukan roti yang di atas atau yang di bawah, tetapi justru lapisan yang ada di tengahnya. Nah, Santo Yohanes mempunyai 3 cerita tentang anggur. Apakah ibu bapak tahu? Yang pertama, ya ini, Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana, Tuhan Yesus memberi anggur yang baik. Ini cerita anggur yang pertama. Anggur yang ketiga, ibu bapak tahu? Anggur yang ketiga diceritakan Santo Yohanes di mana? Santo Yohanes bercerita tentang anggur yang ketiga. Mohon maaf saya lompat ketiga dulu ya, karena saya bercerita anggur ini seolah-olah menjadi bingkai yang di tengah yang luar biasa nanti. Yang ketiga adalah ketika Yesus tergantung di kayu salib. Yesus merasa haus, Yesus bilang, "Aku haus." Lalu di situ ada anggur asam. Lalu sesudah itu mencelupkan pada bunga karang, menghunjukkan pada mulut Yesus dan meminum anggur. Tetapi ibu bapak boleh memperhatikan Injil Santo Yohanes bab 19 ayat yang ke-29. Yohanes bab 19 ayat 29. Anggur yang diberikan Yesus ketika Yesus tergantung itu anggur apa?
Saya membaca ayat 29. Anggur asam pemoh. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Nah, mari kita lihat. Di awal hidup Yesus, ketika Yesus hadir dalam pesta perkawinan di Kana, Yesus memberi anggur yang baik. Tetapi di akhir hidup Yesus, dunia bisa memberi anggur kepada Yesus. Tetapi yang diberikan kepada Yesus oleh dunia anggur apa? Anggur asam. Dan bayangkan, asam itu bukan hanya sekedar rasa, ya kan? Asam itu bukan sekedar rasa. Bayangkan kalau Pak Agus pulang dari kantor, pulang disambut dengan muka asam. Oh, itu betul-betul kurang asam ya. Bayangkan itu. Nah, Yesus di awal hidupnya, di awal karyanya memberi anggur yang baik kepada dunia, kepada mempelai, artinya pada rumah tangga. Tetapi nyatanya ketika Yesus mengakhiri hidupnya di dunia, dunia menghasilkan anggur yang asam. Ini kerangkanya, ya apa bungkusnya awal akhir. Sekarang, apakah Ibu Bapak tahu tema anggur yang kedua di dalam Injil Santo Yohanes ada di mana? Nah, mungkin ada ibu atau bapak yang mengatakan anggur yang kedua itu ketika Yesus mengadakan perjamuan malam. Mohon maaf ya. Santo Yohanes, menurut Santo Yohanes, Tuhan Yesus tidak mengadakan perjamuan malam, tidak perjamuan Paskah ketika Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya, tidak. Itu hanya ada di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Korintus. Paulus. Menurut Santo Yohanes, Tuhan Yesus tidak mengadakan perjamuan Paskah. Mengapa? Karena yang nanti akan menjadi domba Paskahnya itu Tuhan Yesus sendiri ketika tergantung di salib. Teologinya Santo Yohanes begitu. Maka kalau Ibu Bapak memperhatikan Yohanes bab 19 itu tadi dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Tolong diperhatikan kata-kata terakhir Injil ini. Yesus menyerahkan nyawa. Apa bedanya antara menyerahkan nyawa dan mati? Ya, apa bedanya menyerahkan nyawa dan mati? Menyerahkan nyawa itu sukarela, Mo. Kalau mati itu memang sudah uzurnya, Mo. Kalau mati udah nggak berbuat apa-apa, Mo. Kalau menyerahkan itu baru tahap mengakhiri hidupnya. Kalau mati kan sudah finish, gitu Mo ya. Boleh juga, tidak salah. Tetapi saya melihat kalau orang mati itu pasif. Tetapi kalau orang menyerahkan nyawa itu aktif. Tuhan Yesus itu tidak ditangkap oleh malaikat El Maut, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawa. Tuhan Yesus tidak mengadakan perjamuan malam Paskah, maka tema anggur yang kedua menurut Yohanes bukan pada perjamuan malam, tetapi di mana? Ini yang istimewa Injil Santo Yohanes. Semoga Ibu Bapak kalau menambah wawasan tentang ini, nanti Ibu Bapak semakin bisa merasakan betapa hebatnya Injil Santo Yohanes. Tema anggur yang kedua menurut Yohanes ada pada Injil Santo Yohanes bab ke-15.
Ada yang hafal Injil Santo Yohanes bab 15 itu cerita tentang apa? Pokok anggur yang benar, Mo. Iya, Pak Oscar luar biasa, hebat. Ya, saya bangga karena beliaunya ini adalah anggota Pomal. Saya bergaul dengan beliaunya sejak beliaunya masih letnan waktu itu. Sekarang mungkin sudah jadi jenderal, saya tetap saja nggak naik pangkat. Tetapi iya. Jadi Yohanes 15 itu adalah tema anggur yang kedua. Awal hidup Yesus, Yesus memberi anggur yang baik, tetapi nyatanya di akhir hidup Yesus, dunia hanya menghasilkan anggur yang asam. Padahal di tengah-tengahnya itu Yesus sudah mengajak, tinggallah padaku. Undangannya si pokok anggur itu adalah agar kita nempel pada pokok anggur dan akhirnya nanti menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi nyatanya kok sampai akhir hidup Yesus hanya menghasilkan buah anggur asam. Aduh. Ini tambahan wawasan tentang Injil Santo Yohanes dan anggur. Saya harap tambahan analisa teks ini membantu Ibu Bapak nanti masuk ke bagian yang akan kita bicarakan lebih lanjut, mengalami apa itu anggur yang baik. Mari kita kembali ke Yohanes bab 2 ya. Anggur yang baik. Kalimat dalam Injil Santo Yohanes diawali begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ibu Bapak bisa membayangkan dan boleh juga memfantasikan bahkan ibu bapak adalah tetangganya orang yang punya hajatan mantu. Dengan membaca Injil ini sebetulnya kita juga bisa menempatkan diri sebagai orang yang hadir di dalam pesta perkawinan itu. Lalu ketika mereka kekurangan anggur kalimatnya dan segala macam yang sangat indah. Karena ini juga bulan Mei adalah kata-kata Bunda Maria. Tuhan Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku, waktuku belum tiba. Tetapi apa kata Bunda Maria pada ayat yang kelima? Ayat kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Seolah-olah tidak ada hubungannya sama sekali jawaban Bunda Maria. Ibu Bapak, saya tunjukkan betapa hebatnya Bunda Maria. Pernahkah Ibu, Bapak atau teman-teman memperhatikan seorang bapak melatih anaknya berjalan? Nah, itu yang pernah saya amati ketika bapak saya melatih adik saya untuk berjalan. Adik saya ada 7 orang, jadi saya mempunyai kesempatan banyak kalau mengamati bapak saya. Apa yang dilakukan bapak saya, mungkin ini juga yang dilakukan oleh bapak-bapak yang lain. Ketika melatih anaknya berjalan, bapak saya memegang tangan kanannya anak, tangan kirinya pegang, lalu apa? Ditarik ke atas, anaknya berdiri, lalu apa? Diajak berjalan ke depan, maju, tuh, wah, begitu kan? Pak Oscar masih ingat ya ketika melatih anak-anak berjalan juga begitu. Itu juga yang dilakukan bapak saya. Saya nggak tahu apakah Bu Rosita juga pernah memperhatikan suami juga melakukan itu. Begitu. Tuh, wah. Lalu apa? Sesekali bapak saya mencuri-curi kesempatan untuk melepaskan tangan anaknya. Harapannya apa?
Harapannya bisa berdiri sendiri dan berjalan sendiri tanpa dipegang, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Berkali-kali itu terjadi dan anaknya, lebih tepatnya itu tidak jatuh, Pak. Lebih tepatnya itu anaknya itu merosot ke bawah. Begitu tangannya di luar langsung dia dingin. Berkali-kali begitu sampai bapak saya jengkel, sampai mengatakan begini, dasar anak goblok. Lah, yang lucu apa? Ternyata ibu saya juga memperhatikan suaminya itu melatih anaknya berjalan. Saya juga memperhatikan. Ketika bapak saya mengatakan dasar anak goblok, bodoh, lalu tangannya dilepas, ibu saya langsung berdiri. Lalu apa? Dibilang, sing goblok bapake. Yang bodoh bapaknya. Lalu bapak saya nggak tahu, mungkin sedikit tersinggung atau apa. Lalu anaknya dibilang, ya udah itu latih sana anakmu, kamu yang pinter. Lalu apa? Bapak saya genti berdiri mengamati ibu saya yang mendekati adik saya itu. Apa yang dilakukan? Sekali lagi, inilah hebatnya ibu. Karena apa? Ibu saya tidak menyentuh anak itu. Tidak. Ibu saya mengambil mainan yang bisa digoyang-goyang dan berbunyi. Recek. Lalu mainan itu dimainkan di depan anaknya. Ibu saya jongkok agak jauh sedikit, tetapi tangannya diulurkan. Lalu anaknya mencoba meraih. Ketika anaknya mencoba meraih, ibu saya mengangkat mainannya sedikit lebih tinggi. Lalu anak itu tetap mencoba meraih. Lalu pelan-pelan, anaknya itu berdiri. Mainannya tetap digoyang terus. Lalu ibu saya mundur sedikit sekali. Mainannya ditarik ke belakang, lalu tetap digoyang. Apa yang terjadi? Nah, ini yang luar biasa. Anak itu kemudian berdiri, dan ketika tangannya mencoba meraih mainan di tangan ibunya, anak itu melangkahkan kakinya. Sedikit lagi, begitu sudah 5 langkah begitu, ibu saya sambil tertawa, mainan itu. Lalu apa? Anaknya lari mengejar ibunya. Saya perhatikan bapak saya di tempat yang lain cuma melihat ibu saya melatih anaknya berdiri dan berjalan itu sambil melongo begitu, luar biasa. Apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah karena tingkat relasi antara ibu dan anak yang sedemikian intens dan dekat, sebetulnya ibu saya itu tahu bahwa ibu saya sudah mengerti dan sudah melihat ada tanda-tanda sudah saatnya anaknya bisa berjalan, bisa berdiri sendiri. Jawaban Tuhan Yesus apa? Waktuku, saatku belum tiba. Tetapi Bunda Maria sudah melihat tanda-tanda itu, sudah ada bahwa sudah saatnya Yesus melakukan sesuatu. Dan ibunya, Bunda Maria, memancing itu dengan kata-kata kepada pelayan, lakukanlah apa saja yang diperintahkan kepadamu. Ibu, Bapak, teman-teman yang terkasih, ini yang luar biasa. Bunda Maria dalam relasi, dan karena relasinya secara sangat personal dan sangat mendalam dengan Yesus Sang Putra, Bunda Maria melihat tanda-tanda bahwa Yesus putranya sudah saatnya maju lebih jauh dalam karya keselamatannya. Maka sekalipun Tuhan Yesus mengatakan saat
saatku belum tiba. Bunda Maria sudah melihat tanda-tanda bahwa saatnya sudah tiba untuk melakukan tanda-tanda yang bagi kita dikatakan sebuah mukjizat. Nah, sampai di sini apakah Ibu Bapak bisa menangkap yang akan saya katakan? Silakan kalau perlu host menghidupkan mic, masing-masing auto mute saja, mematikan sendiri-sendiri. Kalau yang belum perlu bicara, kalau ada yang perlu bicara silahkan bicara atau menanyakan dulu sebelum saya lanjutkan lebih jauh. Tidak ada yang Tanya, Mo. Oh ya. Mo, berarti Bunda Maria tahu dong, Mo, apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus, Mo. Bahwa pasti Tuhan Yesus akan membantu mereka dengan tanda mukjizat merubah air menjadi anggur. Itu, Mo. Pertanyaan saya, kenapa Maria lebih dulu tahu, Mo, bahwa itu akan dilakukan Yesus, Mo? Saya tidak bisa menjawab secara persis benar, tetapi yang saya tunjukkan adalah Bunda Maria sudah melihat tanda-tanda waktunya Tuhan Yesus berkarya dalam diri anaknya. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan, lakukanlah apa saja yang diperintahkannya kepadamu. Dan apa yang dibicarakan Bunda Maria kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan di dalam pesta, yang namanya anggur itu kan yang hidangan lumrah di sana. Kalau ibu bapak misalnya pergi ziarah seperti Pak Agus itu, dulu ada anak-anak, kalau nggak keliru anaknya dua, yang satu cewek cantik, yang satu anaknya ganteng lagi, itu seperti papa dan mamahnya. Ketika malam hari pertama di restoran, malam harinya itu masing-masing orang boleh minum anggur gratis. Anggur itu minuman yang lumrah. Maka kalau hajatan kok nggak punya anggur itu, waduh. Tetapi sekaligus dengan kehadiran Yesus memberi anggur yang baik, maka anggur menjadi gambar melimpahnya berkat bagi keluarga itu. Ya. Apakah ilustrasi saya memberi gambaran kepada Pak Oscar? Iya, Mo. Terima kasih, Mo. Saya jadi kagum dengan Bunda Maria, Mo. Bunda Maria ini sudah tahu bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong, Mo. Dan dia juga tahu Tuhan Yesus bisa merubah air menjadi anggur. Itu yang kekaguman saya, Mo. Tapi Bunda Maria ini rupanya juga sama sifatnya ini, yaitu dia mau ngasih, mau memberikan kasih juga kepada yang mengadakan pesta supaya jangan malu gitu, Mo. Makasih, Romo. Ya, baik. Yang lain? Saya, Romo, boleh izin tanya? Iya. Sebenarnya kalau saya kalau setiap kali mendengar perikop air menjadi anggur itu kan, keingetan saya itu selalu itu adalah mujizat pertama Yesus. Nah, dan juga menyambung sama yang tadi Romo bilang, anak kecil jalan langkah pertama, terus kemudian seorang ibu akan paham. Saya juga melihat apakah di sini memang benar ada unsur Bunda Maria dengan mujizat pertama Yesus ya, Romo ya? Yang jelas Bunda Maria yang saya ceritakan, Bunda Maria sudah melihat tanda-tanda Tuhan Yesus ini sudah saatnya membuat mukjizat, katakanlah begitu. Seperti anak kecil, sebetulnya dia sudah, adik saya tadi sudah bisa berdiri dan melangkah, apa belum? Belum.
sudah, ibu saya sudah melihat bahwa anaknya itu sebetulnya sudah bisa berdiri dan berjalan. Melangkah itu sudah tahu ibu saya. Maka ibu saya hanya memancing anaknya untuk berdiri dan melangkah. Yang hebat ibunya atau anaknya? Nah, yang hebat mukjizatnya atau Bunda Marianya? Bundanya. Kalau saya mengikirnya bundanya, Romo. Boleh begitu, boleh dinilai begitu. Tuhan Yesus ya, Bang. Antara Bunda Maria dan Tuhan Yesus pasti tidak ada yang bersaing. Kalau Yesus yang dinilai lebih hebat, Bunda Maria oke. Seandainya Bunda Maria yang dibilang Bunda Maria yang hebat, Tuhan Yesus tidak akan cemburu oke. Tetapi begini, Bunda Maria karena pergaulannya yang akrab dengan anaknya, dia bisa melihat tanda-tanda sudah saatnya Tuhan Yesus membuat mukjizat. Maka peran Bunda Maria ada, mukjizat memang benar juga. Selama ini artinya apa yang Edwin pahami tidak salah itu. Ya paham, Pastor, makasih. Ya, yang lain silahkan. Kalau sudah jelas, saya akan melangkah sedikit ke depan. Saya tadi mengatakan, dengan membaca Injil ini sebetulnya kita bisa hadir menjadi peserta dalam pesta perkawinan di Kana itu. Maka sebetulnya kita juga lalu boleh menikmati anggur yang disediakan Yesus itu. Kepala pelayan mengatakan, biasanya orang menyediakan anggur yang baik dahulu. Dan kalau orang sudah puas minum, baru anggur yang tidak baik. Tetapi kamu ini kok menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Dan itu dianugerahkan Yesus pada awal hidup berkeluarga. Nampaknya kita boleh mengatakan kelimpahan rahmat Tuhan itu juga dianugerahkan oleh Tuhan Yesus untuk setiap keluarga, tetapi mohon maaf, anggur yang baik itu bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Anggur itu adalah anugerah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus baru bisa menganugerahkan anggur yang baik itu kalau ada orang yang rela melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Apa perintahnya? Mengisi tempayan penuh dengan air. Seolah-olah mau dikatakan begini. Seolah-olah mau dikatakan. Rahmat yang melimpah untuk setiap keluarga dan orang-orang yang terlibat di dalam pesta keluarga itu hanya bisa terjadi kalau ada keluarga yang rela mempersiapkan, menyediakan bahan bakunya mukjizat. Kira-kira Yesus bisa tidak membuat anggur tanpa bantuan pelayan? Tidak bisa, Mo. Yakin? Yakin, Mo. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus meminta yang mengisi tempayan itu adalah pelayan? Tuhan Yesus itu memberikan contoh, Mo. Mau dapatkan yang enak itu harus berusaha dan bekerja, Mo. Boleh. Yang lain komentarnya apa? Kira-kira Yesus ini bisa menciptakan mukjizat hanya dengan menjentikkan tangannya begini. Hendaknya tempayan ini penuh dengan air, jebret, langsung melimpah anggurnya.
Simsalabim bisa mau. Tapi manusia jadi malas nanti mau. Lah, pertanyaannya, lu kenapa kok Tuhan Yesus tidak melakukan itu? Ibu Bapak ingat ketika kisah penciptaan. Hari pertama Tuhan Allah menciptakan apa? Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya segalanya macam memisahkan air dari atas dan air terus. Manusia diciptakan pada hari keberapa? Hari yang ke-6. Tetapi ketika Tuhan Yesus menciptakan segala jagat raya, bahkan ketika menciptakan bulan yang malam hari ini menjadi blood moon, ya kan, menjadi bulan kemerahan, semerah darah karena ada gerhana bulan total itu, Tuhan Allah mengatakan apa? Hendaklah ada penerang yang menguasai siang, yaitu matahari, dan hendaklah ada benda yang menguasai malam, yaitu bulan. Dengan apa? Dengan kekuatan sabdanya, hanya dengan hendaknya ada. Ada. Tetapi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, apa yang dilakukan Tuhan Allah? Tuhan Allah tidak mengatakan hendaknya ada laki-laki yang ganteng kayak Pak Oscar. Misalnya. Enggak, tidak. Tuhan Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia. Yang disebut kita itu siapa? Nah, bisa juga orang yang mengatakan, ini lihat, sejak awal Allah itu Tritunggal Kudus katanya. Makanya Tuhan Allah berkata, marilah kita. Jadi Tuhan Allah penciptanya itu tidak hanya Bapa, tetapi ada Putra, ada Roh Kudus. Ya, boleh ditafsirkan begitu. Tetapi saya mengatakan kata kita itu sebetulnya seperti kalau kita ngomong dengan diri kita sendiri, tetapi sekaligus Tuhan Allah mengajak seluruh alam ciptaan yang sudah diciptakan itu. Jadi Tuhan Allah menjadikan manusia dengan kerjasama dengan seluruh alam ciptaan yang sudah diciptakan itu untuk menjadikan manusia. Sekali lagi, seluruh alam ciptaan diajak Tuhan untuk menciptakan adanya manusia. Nah, Tuhan Allah tidak hanya membutuhkan kekuatan sabda, kun fayakun, simsalabim, tidak. Tuhan Allah mengambil segumpal tanah, ya kan? Tanah liat, lalu dibulut-bulut, bayangan saya seperti Demi Moore lagi main film Ghost itu mainan tanah liat begitu, Tuhan Allah itu begitu. Lalu ketika sudah menjadi bentuk manusia, lalu itu ditiup, artinya ketika menciptakan manusia, Tuhan Allah membutuhkan bahan baku. Nah, ketika Yesus menganugerahkan anggur yang baik kepada setiap keluarga, setiap kita yang hadir, Tuhan Allah menciptakan mukjizat itu bukan hanya dengan kekuatan sabda, tetapi membutuhkan bahan baku. Bahan bakunya itu apa? Bahan bakunya adalah kesediaan kerjasama antar manusia dan rahmat Tuhan. Ibu, Bapak, apakah menangkap yang akan saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah dalam setiap keluarga sebetulnya tersedia mukjizat. Tetapi mukjizat itu terjadi kalau ada bahan bakunya yang disediakan oleh keluarga itu, sehingga Tuhan Yesus bisa melaksanakan, menganugerahkan mukjizat berdasar bahan bakunya itu. Inilah anggur yang baik. Tetapi anggur yang baik itu akan
menjadi betul-betul anggur kalau anggur itu diminum. Kalau anggur yang disediakan Tuhan tidak diminum, ya mubazir. Rahmat menjadi rahmat dan luar biasa indahnya kalau kita memang kemudian rela bekerja sama dengan rahmat itu. Sampai di sini, apakah Ibu Bapak bisa memahami? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya akan berhenti sebentar. Saya menunggu kalau ada pertanyaan atau komentar atau apa saja, silahkan. Nanti kita akan masuk ke sesi bagian yang terakhir. Pastor. Ya, silahkan. Tanya, Pak Paulus. kenapa Yesus mintanya diisi air? Kenapa bukan susu kambing? Iya. Kira-kira kalau tempayan diisi, itu kan tempayan yang biasanya untuk membasuh kaki, ya kan? Iya. Apakah Pak Paulus pernah ke Israel? Belum. Waduh, kapan-kapan ke Israel ngajak saya ya? Ya. Begini, saya kasih tahu. Di setiap rumah, apalagi rumah yang kuno-kuno, selalu disediakan tempayan untuk pembasuhan sebelum masuk ke rumah. Mengapa? Ya karena Israel itu padang gurun. Kalau berjalan pasti debunya banyak. Seolah-olah kalau orang mau masuk rumah itu perlu menyegarkan, membersihkan diri sedikit. Tetapi itu kering. Jadi yang biasa, yang lumrah itu saja sudah kering. Di luarnya itu sudah kering. Di dalamnya pesta kok nggak ada anggur, itu lebih kering lagi artinya. Tetapi kenapa kok Tuhan Yesus mintanya diisi air? Lah kalau tempayan yang biasa untuk mencuci kaki diisi susu kambing kan ya? Loh, maksud saya ini sering kali kan ditanggapi sebagai tafsir Allah itu memenuhi janji kepada bangsa Israel dengan kelimpahan anggur. Namun kita sering juga mendengar bahwa kelimpahan dari berkat dari Allah adalah juga susu, madu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa terus yang dicari bahan bakunya air? Kok bukan susu menjadi anggur gitu loh? Ya, karena konteksnya yang ada adalah tempayan untuk pembasuhan kaki dan tangan sebelum masuk. Maka dikatakan di situ ada 6 tempayan yang dipakai untuk pembasuhan. Itu hal yang lumrah. Kalau melimpahnya susu dan madu, itu mau mengatakan bahwa Allah menyelenggarakan segala-galanya dengan kualitas yang terbaik. Nah, dari air aja udah jadi anggur baik, apalagi kalau jadi dari susu kan maksud gitu. Wah, kalau disediakan susu pasti menjadi lebih susah memenuhinya ya. Di keju mungkin. Iya, lah yang mau ditekankan kemudian adalah bahwa yang diminta Allah bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi sesuatu yang mungkin dan lumrah bisa dilaksanakan oleh yang diminta. Tetapi dari bahan dasar gitu ya. Bahan dasarnya itu sesuatu yang lumrah, yang kira-kira akan mampu dilakukan. Kalau yang diminta itu sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi, ya malah mustahil ya kan. Kalau sama-sama mustahil, ya sudah nggak usah minta diisi air, tetapi dengan simsalabim, hendaklah tempayan ini penuh dengan anggur, jepret, selesai. Prok jadi anggur gitu. Iya itu kalau Pak Tarno, tapi apa bantu ya apa. Makasih Pastor. Iya. Nah, ada lagi yang mau bertanya silakan atau komentar silakan, tidak ada masalah. Saya
Kalau tidak, saya akan melangkah sedikit lebih jauh lagi ya. Karena saya tadi berjanji, semoga tidak hanya sekedar menambah wawasan, tetapi juga menjadi pengalaman karena kita bisa mempraktekkan. Romo, saya mau tanya, boleh Romo? Iya, Bapak. Romo, ya. Kalau Yesus merubah air jadi anggur, tapi kalau sekarang anggur kan dirubah dengan konsekrasi menjadi tubuh dan darah Yesus. Jadi levelnya lebih atas lagi daripada yang pertama kali dilakukan oleh Yesus. Itu gimana pendapat Romo atau komentar? Terima kasih. Iya, karena ketika air menjadi anggur itu diberikan Yesus hanya sekedar untuk pesta, ya kan? Tetapi dalam perayaan Ekaristi, anggur menjadi dirinya. Kalau tubuh dan darahnya itu sebetulnya tidak pertama-tama mau mengatakan kalau kita minum anggur lalu kita menjadi Dracula. Enggak. Tubuh dan darah itu artinya diri Yesus sepenuhnya. Bapak mengerti apa cara bicara orang Jawa Timur? Bahasa Jawa, Romo maksudnya. Iya, Jawa Timur. Ya. Tapi bahasa Jawanya orang Jawa Timur itu sedikit berbeda dengan orang Gunung Kidul. Ya. Saya mau menunjukkan begini. Kalau orang Gunung Kidul, misalnya kebetulan Bapak ini kan Toto Endarto. Kakak saya itu Toto Hendarto. Nah, kalau saya bicara dengan kakak saya akan berkata begini bagi orang Gunung Kidul. Mas, penjenengan tindak sekon dalem jam piro. Jadi penjenengan tindak sekon dalem jam piro. Saya bertanya dalam bahasa Indonesia gini, Mas berangkat dari rumah jam berapa? Mas berangkat dari rumah jam berapa? Ya kan? Kalau orang Jawa Timur ngomongnya gimana? Pak Oscar yang pernah di Surabaya lama ngerti begini, Mas, awakmu budal kok Jawa Timur jam piro? Nah, awakmu itu kalau orang Jawa Tengah ya badanmu berangkat dari Surabaya jam berapa? Lempar kendal mo. Ya kan begitu lah. Maka kata tubuh dan darah Yesus bukan pertama-tama tubuh yang kalau dicubit sakit, darah itu kalau yang minum darah itu Dracula, Romo-romo semuanya jadi Dracula karena bapak-bapak kalau komunis nggak dikasih darah Kristus ya. Bukan, keseluruhan diri Yesus itu hadir di dalam komuni kudus itu. Maka kalau dikatakan yang terjadi dalam perayaan Ekaristi melebihi perjamuan perkawinan di Kana, ya memang benar. Ya memang benar, Bapak. Ya setuju, Romo. Setuju banget. Setuju banget. Saya juga kalau begitu tambah yakin kalau Bapak saja juga setuju banget. Iya. Apakah bisa ditangkap? Kalau ada lagi? Kalau enggak, Terima kasih Romo. Saya tambah paham. Saya suka banget nih. Bukan tentang awakmu tadi ya, Pak ya. Jadi saya nambah sedikit, maju sedikit. Satu, apakah ibu bapak ingin mengalami mukjizat itu terjadi dalam keluarga ibu bapak? Mau, Romo. Mukjizat anggur tadi terjadi, syaratnya apa? Katakanlah syaratnya. Ada orang yang rela melakukan perintah Tuhan, ya kan? Kebetulan perintahnya ini sesuatu yang sangat lumrah, mengisi air yang dipakai untuk mengisi tempayan yang biasa dipakai untuk pembasuhan. Itu kan lumrah. Sekalipun itu yang melakukan memang biasanya adalah pelayan. Sekarang saya tanya, kalau suami mengampuni istri, itu pekerjaan yang lumrah atau tidak?
Yang saya tanya tentu yang sudah punya istri ya. Kalau mengampuni istri itu pekerjaan yang lumrah apa tidak sebagai suami istri? Ya lumrah Romo. Hah? Lumrah dong Romo. Lumrah. Kan istri pun harus saling mengasihi, saling memaafkan. Oh, jadi mengampuni pasangan itu lumrah. Ada Sudah yang sewajarnya Romo. Oh, sudah sewajarnya. Ada yang tidak setuju? Lah, pertanyaannya sekarang. Mukjizat itu terjadi kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang lumrah saja dulu. Ya harus saling mengampuni, saling memaafkan. Nah, dengan demikian kita berarti kan kita dekat mendengarkan Tuhan, harus saling memaafkan. Jadi maka kalau Tuhan akan memberikan. Oh, jadi kalau ada saling mengampuni, mukjizat akan terjadi. Ya artinya tidak akan salah paham lah, paling enggak mau nggak akan pisahan. Oh, iya, itu Bapak sesuatu yang sangat biasa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi mohon maaf ya, sekalipun sangat lumrah, sangat biasa, kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Lah, wong yang diminta Bunda Maria itu anggur, kok Yesus malah memberi air yang untuk pembasuhan? Masuk akal enggak? Lah memang tamunya yang hadir itu akan dikasih minum, dijamu dengan air yang biasa dipakai untuk membersihkan, untuk membasuh diri sebelum orang masuk ke rumah. Masuk akal enggak? Kalau dalam hal itu nggak masuk akal, kamu. Mengampuni masuk akal apa tidak? Susah. Ya. Dalam akal nggak masuk, mau pengertian aja mau. Paulus, mengampuni istri itu masuk akal nggak Pak Paulus? Saya belum punya ya. Gue belum punya. Ya sudah, seandainya saya tanya, mengampuni Busin, mengampuni suami itu masuk akal nggak? Sebenarnya nggak masuk akal, mau tapi entah kenapa kok bisa harus mengampuni. Ngomong Hendar. Iya. Ya, kalau mengampuni itu bukan persoalan akal, tetapi persoalan perasaan, hati. Itu, Romo. Kalau begitu, mengampuni itu masuk akal apa tidak? Tidak. Pak Toto, setuju mengampuni itu tidak masuk akal? Tidak setuju. Mengampuni itu masuk akal banget, Romo. Karena kita itu kan... ini mengampuni istri padahal ya, toh? Iya, harus. Sampai kapanpun. Kalau masuk akal itu biasanya yang terjadi adalah persoalan hitung-hitungan untung dan rugi. Nah, gitu. Kalau begitu, pertanyaannya begini deh. Ya. Mana yang masuk akal? Orang salah itu diampuni apa dihukum? Diampuni dong, Mo. Pengen diampunin kita, Mo. Yang masuk akal. Hukum. Dihukum. Saya tunjukkan. Dengan Romo. Ya. Mengampuni itu mudah, melupakannya yang susah. Nah, itu. Iya. Nanti saya akan ke arah sana, Pak. Orang yang salah, masuk akalnya adalah dihukum. Tetapi pertanyaannya, kalau setiap kesalahan hidup suami istri harus diakhiri dengan dihukum, kapankah mukjizat kasih akan terjadi dalam keluarga ibu bapak? Boleh saya ulangi pertanyaannya? Kalau kesalahan itu harus dihukum, suami yang bersalah harus dihukum oleh istri, istri yang salah harus dihukum oleh suami, anak yang salah harus dihukum oleh orang tua yang salah harus dihukum anak. Seandainya begitu yang terjadi, kapankah mukjizat kasih terjadi dalam keluarga? Ketika mengampuni hukum. Nah, maka kemudian
mengampuni yang tidak masuk akal sekalipun itu lumrah biasa terjadi dalam keluarga, itu adalah awal terjadinya mukjizat. Oke. Jadi mukjizat terjadi bukan kalau Allah menuruti kehendak manusia. Mukjizat mulai terjadi kalau ada manusia menuruti kehendak Allah. Saya ulangi, mukjizat mulai terjadi kalau ada manusia menuruti kehendak Allah. Sekalipun kehendak Allah itu sesuatu yang lumrah, tetapi susah, tidak masuk akal. Jadi persoalannya bukannya menuruti akal ya Romo, tetapi menuruti kehendak Allah, begitu ya? Sip, 100 Romo. Terima kasih. Betul. Lah, susahnya itu tadi, mengampuni gampang, tapi melupakan sulit. Maka Ibu Bapak boleh dicatat, boleh menjadi bahan pembicaraan kita lebih lanjut nanti. Saya mengatakan mengampuni tidak sama dengan melupakan. Mengampuni tidak sama dengan melupakan. Justru mengampuni langkah awalnya adalah mengingat-ingat. Tetapi kemudian ingatan yang menyakitkan itu kita kelola, kita manage bersama rahmat itu tadi. Kayaknya Pak Lutfi menjadi agak kecewa dengan kata-kata saya atau malah kesulitan menangkap, enggak ya? Enggak, tidak Romo. Betul. Ya, tadi saya mengatakan mengampuni tidak sama dengan melupakan. Mengampuni justru langkah awalnya adalah mengingat-ingat kejadian yang menyakitkan itu. Tetapi kejadian pengalaman yang menyakitkan itu akan kita manage, akan kita olah bersama rahmat Tuhan. Betul, Mong. Yesus kan juga berkata, mengampuni 7 kali, 70 kali. Tapi bukan melupakan 7 kali, 70 kali. Iya. Next time kita akan bicara soal pengampunan itu ya. Tetapi malam ini saya akan memuarakan pembicaraan kita pada ini. Jadi menikmati anggur yang baik, menikmati mukjizat Tuhan selalu membutuhkan kerjasama dan kesiapan kita melakukan kehendak Tuhan yang lumrah, tetapi kadang tidak masuk akal. Karena dengan rela melakukan kehendak Tuhan itu, mukjizat mulai terjadi di dalam hidup kita. Semoga ini tidak hanya sekedar pemahaman bersama Bunda Maria, tetapi ini Ibu Bapak bisa menikmati, mengalami dalam hidup Ibu Bapak, dalam keluarga Ibu Bapak. Maka pertemuan malam ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menambah pengalaman Ibu Bapak saling mengampuni seperti dikatakan Ibu Sin tadi. Iya. Romo, iya. Kalau saya sih nangkepnya kalau mengampuni tidak sama dengan melupakan itu kan kalau mengampuni kan memang harus dengan hati. Sedangkan kalau melupakan dengan pikiran. Nah itu kan mungkin jalan pikirannya supaya kita jadi kalau sesuatu mengampuni itu jangan pakai pikir dulu. Jadi kita hati dulu yang bekerja, baru pikiran berikutnya kali Romo. Begitu ya, Bu ya? Ya, bisa begitu, bisa bolak-balik. Mungkin itu pengalaman Ibu sendiri, mohon maaf. Ya, memang harus spontan dengan hati dulu, baru kalau mikir-mikir nggak akan diampuni, Mo. Ya. Kalau hati dulu mah nggak terima, atuh Bu. Justru mengampuni itu kan paling susah. Kalau hatinya kita pakai pikir dulu, gua ampunin nggak ya? Misalnya nggak nyambung, Paulus. Memang normatifnya kalau orang bersalah itu harus dihukum.
Nah, Tapi karena kita dalam lingkungan ini, apalagi kita sesama pengikut Kristus, ini hal yang mengampuni tadi yang harus dihukum, itu jadi sesuatu yang lumrah, Mo. Karena memang mukjizat itu terjadi setiap hari untuk orang-orang kita seperti ya orang-orang Katolik seperti ini, Mo. Saling mengampuni, apalagi kalau dari gereja itu saling bermaafkan. Itu sesuatu salam damai. Ini sesuatu yang lumrah, padahal kalau kita keluar sedikit, jarang sekali orang mau mengampuni. Kita minta maaf sama orang aja, kadang-kadang nggak diterima, Mo. Yang di luar Katolik ya, Mo ya. Terima kasih, Mo, pencerahannya malam ini, Mo. Hebat. Iya, iya. Kalau dunia Intel ada pengampunan nggak, Pak? Ya, ada, Mo, tercatat semua. Romo lebih Iya, tahu itu, Romo. sudah dicatat, itu jadi Langsung proses. iya prosesnya, Bu. Ya. Oke, baik. Kalau itu mohon maaf, saya tidak akan memperpanjang apa yang saya katakan. Harapan saya apa yang kita bahas malam ini bukan sekedar menambah wawasan, tetapi betul-betul Ibu Bapak bisa mengalami pengampunan yang luar biasa ini dalam keluarga karena kita rela melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan kita dan mendampingi. Amin. Amin. Amin, Romo. Iya, kita lanjutkan dengan apa? Sekarang kalau sudah selesai, Pastor, kita akan lanjutkan dengan sebenarnya dengan membacakan pertanyaan. Cuman di kolom chat belum ada pertanyaan, hanya ada satu note doang dari Ibu Elizabeth. Tadi saya lihat uraiannya sangat uraiannya bagus sekali dan jelas sekali, Pastor. Buat saya juga begitu sih. Buat saya uraiannya benar-benar bukan cuma bagus tapi menarik. Malam ini sungguh berkat lah buat saya ikut. Terus kemudian ya belum ada pertanyaan. Mungkin saya persilakan kepada Ibu Bapak kalau masih ada yang mau bertanya. Pertanyaan terakhir 5 menit mungkin. Berapa partisipannya? Ada 49 ya. Wah, 49 luar biasa. Ya. Tadi sih lebih, Romo. Tadi lebih banyak, cuman udah ada yang keluar. Hampir 60. Oh. Ya, tadi ada hampir 60-an ya. 60-an ya. Sudah sesi ambil foto, sudah selesai, silakan lanjut. Terima kasih Pak Santoso. Ya. Setelah foto bersama, kita akan lanjutkan dengan doa penutup. Mungkin dari tim KKS ada yang bisa bantu. Cimiming mungkin bisa tolong bantu doa penutup. Kalau nggak apa-apa, saya doa penutup lagi. Sama minta berkat penutup ya Pastor nanti. Oke, mari. Ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kembali kepadamu ya Bapa atas penyelenggaraan webinar malam ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dan terutama ya Bapak, terima kasih atas segala firman-Mu, segala berkat yang Kau berikan kepada kami melalui anak-Mu Romo Hendar. Bapak, kami juga berdoa bagi kami, keluarga kami masing-masing, kiranya Engkau mau memberikan kami roh kesabaran, roh kasih di dalam keluarga kami, agar kami dapat di dalam keluarga kami menerima mujizat yang Engkau telah rencanakan bagi kami. Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri pengajaran malam ini, kiranya Engkau mau menjaga kami, melindungi kami, agar kami dapat beristirahat hingga esok hari. Ya Bapak, kami juga memohon berkat-Mu melalui Romo Hendar bagi kami. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga malam ini
berakhir dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa bagi kami semua dan seluruh keluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, teman-teman semua, semoga berkenan, Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Romo. Selamat malam Romo.